Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pemirsa, 8 partai politik calon peserta pemilu hari ini mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Ya, pemirsa, pendaftaran mulai dibuka hari ini hingga 14 Agustus 2022 mendatang. Delapan partai politik calon peserta pemilu hari ini mulai mendaftarkan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Dari data KPU yang dihimpun, jadwal pendaftaran hari ini terdapat 8 parpol yang mengkonfirmasi melakukan pendaftaran. Di antaranya PDI Perjuangan, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Reformasi, Partai Nasdem, Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, Partai Perindo, dan Partai Gelora. Dalam tahapan pendaftaran, KPU membentuk 8 tim yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi administrasi. Setiap tim nantinya akan bertugas melakukan verifikasi administrasi yang akan menangani 3 kategorisasi parpol sesuai Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketiga kategori tersebut yakni parpol peserta pemilu 2019 yang lolos parliamentary threshold, parpol pemilu 2019 yang tidak lolos parliamentary threshold, serta partai politik baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari Gedung KPU Jakarta, pemirsa, sudah bersama kami rekan Bayu Pradana. Selamat siang rekan Bayu, hingga siang hari ini berapa total partai politik yang sudah mendaftar pada siang hari ini? Ya, Pram, Anggi dan juga pemirsa, saat ini kita tinggal menunggu satu partai politik lagi yang belum tiba. Memang tadi sejak pagi hari tadi, gedung KPU ini sudah dimulai sibukan oleh agenda hari ini, yaitu pendaftaran hari pertama untuk pemilu 2024 mendatang. Di mana selain pada para parpol yang sudah tiba, tadi pagi hari tadi sejumlah pihak dari KPU dan juga dari PAMDAL ini sudah melakukan apel bersama untuk mempersiapkan kegiatan hari ini. Dan usai melakukan apel, satu persatu dari partai politik ini mulai berdatangan. Di antaranya itu tadi juga ada PDIP yang sudah datang dengan long march-nya yang luar biasa memenuhi jalanan. Ini juga sudah tiba dan kemudian disusul oleh PKB, lalu juga ada PKS, dan yang tidak ketinggalan adalah Partai Persatuan Indonesia atau Perindo yang baru saja beberapa saat yang lalu ini datang ke KPU. Tadi Partai Perindo juga sudah masuk ke ruangan yang ada di belakang kami atau ruang sidang utama yang ada di lantai 2 untuk melaksanakan beberapa hal, di antaranya yaitu penandatanganan beberapa berkas dan juga penyerahan beberapa berkas kepada pihak KPU. Dan tadi juga Partai Perindo ini langsung diwakilkan oleh atau langsung dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo yaitu Bapak Haritanu Sudibyo yang tadi juga sudah menjelaskan kepada awak media bahwa Partai Perindo ini sudah sangat siap, yaitu 100% untuk bersiap-siap nantinya melangkah menuju pemilu 2024 mendatang. Tadi Pak Haritanu Sudibyo juga sudah menyatakan targetnya yaitu minimal mendapatkan 60 kursi di pemilu mendatang. Meski demikian, Haritanu Sudibyo juga tadi menyatakan untuk bisa menargetkan sebanyak-banyaknya kursi apabila didapatkan, yaitu lebih dari 60% atau 60 kursi maksud kami, dan tentunya semaksimal mungkin untuk berada di pemilu 2024 mendatang. Dan tentunya tadi juga Haritanu Sudibyo juga menyatakan permintaannya, dukungannya kepada masyarakat Indonesia untuk bisa mendukung Partai Perindo dari awal yaitu pendaftaran ini dan bisa terus mendukung Partai Perindo hingga pemilu nanti, hingga dapat nanti mewujudkan visi misi Partai Perindo yaitu mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Pram dan Anggi. Kan Bayu, tentunya kami juga akan memantau seperti apa jalannya rangkaian acara atau rangkaian agenda di KPU hari ini. Selamat bertugas kembali. Iya, hingga siang hari ini satu partai masih ditunggu. Partai apa, rekan Bayu, bisa disampaikan rekan Bayu? Ya,
Pram dan juga Anggi, ini baru saja satu partai terakhir ini sudah memasuki di ruangan yang ada di belakang kami, yaitu ruang sidang utama. Kita bisa melihat sudah mulai ada silaturahmi yang sudah dilakukan dan memang ada sejumlah agenda nantinya yang akan dilakukan, sudah dilakukan justru Pram dan juga Anggi, di mana diantaranya yaitu adalah penerimaan dari KPU dan juga nantinya ada penandatanganan juga pemberian berkas. Dan bersama juru kamera Bayu Lalamuda kita bersama-sama melihat sedikit seperti apa kondisi dari ruang sidang utama yang saat ini sedang berlangsung. Dan juga tadi memang sejumlah partai ini sudah masuk juga ke ruangan ini untuk melakukan sejumlah beberapa langkah, diantaranya penandatanganan dan lain-lain. Dan tentunya ini adalah partai PKB yang hari ini kita bisa bilang ini menutup dari pendaftaran hari pertama dilakukannya untuk pemilu 2024 mendatang. Dan tentunya usai dari pendaftaran ini belum usai sampai situ saja, nantinya para parpol ini juga harus melaksanakan atau menyelesaikan beberapa langkah berikutnya. Di antaranya yaitu bagi partai parlemen ini harus melakukan verifikasi dokumen, sementara untuk partai non-parlemen selain verifikasi dokumen, ini juga diharuskan untuk melakukan verifikasi faktual. Sementara itu juga sudah ditetapkan beberapa tanggal, diantaranya yaitu nantinya ada tanggal 14 September, yaitu pengumuman pertama, di mana apabila memang dari tanggal 14 September ini masih belum ada kelengkapan dari parpol ini, diantaranya kelengkapan dokumen ataupun dari faktual, nantinya akan dikasih waktu kembali, diberi waktu kembali, yaitu waktu untuk memperbaiki, yaitu dari 15 hingga 28 September. Sementara nantinya hasil final untuk dokumen ini akan dikumpulkan pada 14 Oktober mendatang, dan tentunya akan diadakan pengecekan faktual yaitu pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 4 November. Baru nantinya akan ada penentuan yaitu tanggal 14 Desember, di mana dari penentuan inilah akan diumumkan partai-partai mana sajakah yang bisa berkompetisi di kontestasi politik pemilu 2024 mendatang. Pram dan Anggi. Ya, Bayu, untuk agenda pendaftaran hari ini, seperti apa alur pendaftaran para calon partai politik? Ya, ini dia yang menarik adalah tidak perlu waktu lama bagi para parpol untuk mendaftarkan partai mereka, parpol mereka untuk pemilu 2024 mendatang. Tidak begitu lama, di mana maksimal masing-masing parpol ini maksimal hanya bisa membawa 62 orang saja, di mana 12 dari wakil partai mereka ini akan naik ke atas ke lantai 2 atau masuk ke dalam ruang sidang utama yang ada di belakang saya ini, dan sisanya 50 diantaranya ini akan menunggu di bawah. Sementara nanti 12 orang perwakilan ini akan masuk ke dalam lobi KPU dan menandatangani kehadirannya, dan nantinya langsung akan naik ke atas untuk memberikan sedikit speech atau pidato, dan kemudian akan menyerahkan dokumen kepada KPU, dan kemudian nanti dari KPU akan kembali memberikan penyambutan kepada parpol, dan kemudian akan tutup oleh foto bersama. Memang tadi sejumlah parpol juga mengapresiasi dari KPU, yaitu dengan menggunakan sistem digital. Dari ada sistem digital ini para parpol ini merasa lebih dipermudah tanpa harus membawa dokumen yang begitu banyak demikian. Dan juga memang ini yang membuat juga proses hari ini, proses pendaftaran di hari pertama ini terasa lebih cepat dan juga lebih mudah tentunya. Dan usai demikian, dari masing-masing parpol dari ruang sidang yang ada di belakang kami ini nantinya akan berpindah ke panggung kecil yang ada di sebelah kiri kami ini untuk melakukan press conference kepada awak media, dan kemudian nanti akan turun untuk kembali, dan di bawah juga ada sejumlah awak media akan kembali melakukan doorstop atau interview kepada para parpol, dan kemudian para parpol ini bisa kembali ke asalnya untuk mempersiapkan langkah-langkah berikutnya nanti. Anggi dan Pram. Oke, baik, terima kasih rekan Bayu Prada langsung dari Gedung KPU Jakarta. Terima kasih rekan Bayu.